Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita sampaikan lagi informasi tentang Kang Deddy Mulyadi. Saudara, Kang Deddy Mulyadi tertunduk lesu. Saya yakin hatinya menangis setelah menerima kenyataan, melihat keadaan yang tidak sesuai harapan beliau. Ya, karena Kang Deddy Mulyadi ini orang yang hatinya itu sangat lembut, gampang tersentuh, gampang terharu. Nah, kali ini Kang Deddy tentu saja sangat sedih melihat kenyataan kawasan Puncak, Saudara, Bogor sudah banyak yang beralih fungsi. Dataran hijau yang selama ini dijaga oleh sebagian warga kemudian dirubah oleh sebagian orang yang berduit, para pengusaha, dijadikan sebagai tempat-tempat wisata, dibangun gedung, dibangun bangunan untuk homestay dan seterusnya. Sehingga lahan yang beralih fungsi ini menjadikan Kang Deddy Mulyadi sangat sedih. Dan ini menjadi PR beliau. Saudaraku, kalian tahu Kang Deddy Mulyadi kan sangat cinta dengan alam. Bahkan rumah beliau didesain dengan arsitektur yang memperhatikan komposisi alam. Oleh karena itu ketika melihat kawasan puncak yang sudah banyak beralih fungsi, ya sudah banyak beralih fungsi menjadikan beliau tertunduk lesu. Bahkan mempertanyakan apakah bangunan-bangunan wisata yang ada di kawasan puncak itu mendapatkan izin. Ternyata itu mendapatkan izin dari bupati yang sebelumnya, ya, sebelum yang sekarang sedang menjabat sebelumnya. Nah, diduga izin itu diberikan tidak melalui prosedur yang benar dan bahkan Kang Deddy Mulyadi berencana untuk membongkar, saudara. Kang Deddy Mulyadi beberapa hari belakangan memang sangat concern memperhatikan masalah lingkungan supaya tidak terjadi bencana. Apalagi sekarang ada sejumlah tempat yang sudah diperiksa oleh Kang Deddy berpotensi untuk mendapatkan bencana, misalnya banjir, tanah longsor. Ada sejumlah tempat yang juga sudah ditangani oleh Kang Deddy Mulyadi, itu tanahnya bergerak sehingga bangunan di situ bisa mengalami keretakan kalau dibiarkan. Nah, disinilah yang menjadi tanggung jawab Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah untuk mengembalikan lingkungan sesuai dengan yang diharapkan, lingkungan yang aman, tentram, damai, yang tidak mengancam keselamatan masyarakat sekitar, ya. Kalian tahu sendiri bagaimana kalau sudah lahan dialihfungsikan itu dalam jangka panjang bisa berdampak kepada lingkungan, ya. Dan Kang Deddy Mulyadi sangat concern, ya, sehingga beliau memerintahkan agar membongkar bangunan-bangunan kawasan wisata di kawasan puncak, ya. Jadi beliau memang sangat sedih melihat kenyataan itu. Beliau meninjau dengan tim berbusana putih, ya, sebagaimana yang jenengan sering lihat, ya. Kang Deddy suka banget memakai busana dengan ya mirip-mirip inilah ikat kepalanya. Kalau saya sih menyebutnya itu sebagai udeng, ya. Saya tidak tahu kalau di Jawa Barat itu apa namanya. Tapi beliau memakai udeng putih kalau istilah saya, ya, ikat kepala begitu katanya. Baju putih meninjau kawasan puncak dan beliau bertekad akan membongkar sejumlah
bangunan di kawasan puncak yang diduga izin yang didapatkan itu telah menyalahi prosedur. Nah, di situ karena bisa jadi ada kolusi di dalam pemberian izin sehingga izin itu sampai keluar. Bisa jadi tidak ada kajian dampak lingkungan, itu yang diharapkan Kang Deddy. Oleh karena itu lingkungan benar-benar dijaga. Kita tahu beliau waktu sebelum menjabat sebagai gubernur secara definitif, sebelum dilantik, itu Kang Deddy sudah memetakan persoalan-persoalan yang ada di Jawa Barat, termasuk misalnya ada sejumlah tambang ilegal, itu juga sudah ditertibkan, ya, ditutup yang ilegal. Karena penambangan ilegal itu berdampak multiplier efek, ya, terutama juga bisa merusak lingkungan. Nah, hal-hal yang sekarang dihadapi Kang Deddy, ya, itu sebenarnya sudah dipetakan jauh hari sebelum beliau menjabat gubernur secara definitif. Sehingga sekarang ketika beliau sekarang sudah mendapatkan jabatan gubernur secara definitif, ya tinggal mengeksekusi saja. Karena persoalan-persoalan mendasar yang ada di Jawa Barat sudah diketahui sebelumnya. Memang seperti itulah seharusnya sebagai seorang pemimpin, ya kan? Sebagai seorang pemimpin harus bisa memetakan persoalan-persoalan apa yang ada di Jawa Barat sebagai gubernur Jawa Barat, sehingga ketika ada persoalan tinggal memutuskan. Dan Kang Deddy kalau kita menilai itu orang yang sangat cepat di dalam mengambil keputusan. Ya, ketika dia misalnya sidak, meninjau, nah beliau langsung sekali, wah ini persoalannya begini, 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 langsung diputuskan. Termasuk ketika beliau meninjau kawasan puncak, melihat ada bangunan-bangunan yang diduga perizinannya itu menyalahi prosedur, Kang Deddy Mulyadi langsung ambil sikap, ya. Kang Deddy Mulyadi langsung mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, ya. Nah, jadi itulah yang kita sangat hargai dari Kang Deddy Mulyadi, ya saudaraku, yang sangat concern di dalam memperhatikan lingkungan. Mohon maaf ya, di tempat saya sekarang lagi turun hujan sehingga suara itu tidak begitu jelas, ya saudaraku. Saya minta maaf. Sabar ya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana Kang Deddy berusaha untuk menyelesaikan persoalan di kawasan puncak ini. Beliau nggak takut mungkin akan diprotes oleh pengusaha-pengusaha pariwisata di kawasan puncak, nggak takut. Beliau perintahkan untuk membongkar tempat-tempat wisata yang sudah dibangun bagus demi menjaga lingkungan, ya. Itulah Kang Deddy Mulyadi, saudaraku yang dirahmati Allah, dan ini harus diapresiasi. Kami berharap rakyat mendukung, warga Jawa Barat mendukung apa yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi, yang diputuskan demi menjaga lingkungan, saudara, ya. Nah, oleh karena itu saya sangat mengerti kenapa Kang Deddy sampai menangis hatinya, sampai menundukkan kepala melihat kerusakan lingkungan di kawasan puncak, ya. Baik, berikut akan saya sampaikan video bagaimana Kang Deddy itu akan membongkar, ya, membongkar tempat-tempat yang kira-kira bisa merusak lingkungan, ya. Coba kita simak videonya berikut ini, saudara. Ini adalah kawasan puncak. Ya Bu, itu sih area outletnya Jasmita yang dikerjakan oleh anak perusahaannya, dan itu BUMD Pemprov Jabar.
Pak Bupati? Oh iya, siap. Ada satpolnya, ada satpol PP yang data yang sudah berizin. Ini konstruksi ini aja salah. Ini kan dibuat konstruksi beton. Saya udah di lokasi Yaswita, Pak. Ya. Wow, Bapak Wakil Bupati sehat. Di atas siap, malah bagus ya. Pak, Bapak di mana Pak Satpolnya? Di samping. Oh iya. Yang belum berizin mana aja Pak? Pak Wakil. Yang belum beri. Yang IEP-nya belum keluar mana aja? Kayaknya udah semua. Bukan yang ini ya, yang ini kan ini sudah berizin semua. Ada 800 yang Ini semuanya lebih dari 4.000. Oh ini di sini tuh ya di sini tuh 4.800 izinnya. 4.800 bukan 4.800 meter berarti hampir setengah hektar lah ya. Terus pengerjaannya dan ini kita konversi pengerjaan harusnya kan bukan beton pati ya ini mah pinggir ini. kan itu dari sana habis ya ini mah kalau air mah hujan brrrr. Yang repot yang di bawah itu yang di kampung yang banyak Iya, pas di jalur ini. yang jalur ini berapa hektar berapa kampung Desa Tugu. Usahanya sampai dari sisi aturan kalau kemudian dia mengerjakan di luar ketentuan apa yang jelas ini kan Makassar. ahli fungsi ya. Makassar sisi aturannya apa Konsekuensinya yang di luar 4.800 dibongkar ini sudah berkali-kali sudah beri peringatan. oh sudah peringatan Ya, mungkin sudah dipanggil oleh Pemkab Bogor. tidak mau bongkar aja hadir. bongkar aja Hanya bongkar Pak, ada yang harus dipidanakan dan harus tanggung jawab. ya benar salah itu iya Terakhir itu 15.000 Pak. Terakhir waktu PJ Gubernur kemarin dengan Kapolres. Kemudian cuman dulu bapak sempat tegur-tegur itu ya sudah bongkar ulang Pak. Bongkar mandiri Pak. Jadi waktu itu akan bongkar mandiri. Akan bongkar mandiri oleh ya susah lah pak udah bongkar aja ternyata bukan bongkar mandiri malah menambah jadi double. iya jadi sudah surat peringatannya ada ke satu kedua ada surat peringatan Kan oleh padahal itu BUMD-nya provinsi ini BUMD provinsi. Punya Bapak Pak. kan punya Pemda Kan BUMD provinsi kan? Iya. Berarti punya Bapak. ya kan makanya saya minta maaf saya salah Minta maaf ke masyarakat Pak. udah Masyarakat Bogor Pak yang meninggal udah yang banjir. berkali-kali udah minta maaf Oh kita sama-sama karena salah, bentuk Pak. permintaan maaf saya adalah dibongkar Oh iya. Oh kita satu badan Pak ya, provinsi kabupaten siap salah. iya Pak. bongkar pak bapak juga kenapa diem aja nggak dibongkar Siapa? Kita dengan Pak Bupati salah Pak siapa? Baru dilantiknya kemarin Pak tanggal 20. di batasannya mana pak yang diizinkan dari mana sampai mana Sebetulnya ada beberapa bangunan saja Pak yang di bawah ini. yang Dari tidak diizinkan di BPKPP itu ada beberapa wilayah Pak yang artinya tidak satu hamparan Pak. Beberapa hamparan yang melebihi PBG-nya. artinya kan surat peringatan sudah ada ya ya udah jangan yang kecil yang gede aja kita bongkar berani bapak bongkar bantu saya Tegak lurus Pak. siap bongkar aja pak besok nggak apa-apa pak biaya dari saya Sudah siap Pak. udah siap
duitnya, bilang saya tanggung jawab. Barunya Pak Satpol PP Jabar itu setahun 500 juta anggarannya. Sekarang mah gede. Ya kalau gini sih ya Pak. Ya kalau begini mah turun. Bisa kemarin ada yang ini nggak ada, katanya ada yang barang kerucutnya patah jatuh ke sungai, yang itu mengakibat keluapan, kata Pak Bupati begitu. Yang di bawah. Nah, kan dan miring banget. Pak. Manajernya mana? Manajer proyeknya Om? Yang ngerjakan kan ini PT Jaswita, kemudian yang ngerjakin anak perusahaannya, yang punya Kerjasama lagi dengan anak perusahaannya kerjasama lagi. nggak Jaswita dengan pihak ketiga. Pihak ketiganya mana? Siapa? Itu yang tidak pernah muncul. Oh, pihak ketiganya tidak pernah muncul. Jadi yang muncul Jaswitanya. Sama orang dari Kabupaten Bogor juga Jaswitanya juga kalau dipanggil sering gitu. Ya udahlah, kita kasih contoh aja. Kalau ini sudah berizin kayak gini. Di lahan ini sudah ya, Sudah. Yang lahan belum berizin sebelah mana? kita satu aparat kita sebelah sini dipertahankan itu termasuk ini yang kita. Oh, harusnya kayak gini kosong. Iya. Tetap tanaman teh harusnya. Harusnya kan ngebangunnya itu ini kosong belah sini, kosong belah sini. Jadi areal tanaman tehnya tetap ada. Harus sesuai dengan yang diajukan dan diberikan. Di petanya seperti itu. Ini tanaman tehnya dibongkar, diganti dengan bangunan. Dulu paling indah kan ya. Nongkrong. Malah dagang kaki lima yang hilang. Jaswita kan pimpinan PT-nya mungkin ada Pak. Coba telepon suruh ke sini deh. BUMD-nya. Ya, jadi Pak. Ini bangunan yang sudah ada izin. Nanti tinggal ditandain aja. Yang belum ada izin, kemudian daerah resapan airnya dibongkar kembali. Ya ditanamin pohon, atau ditanamin teh. Kita lagi. Ini beton. Pak Wawan, sini. Bapak anggota DPRD sini ya? Iya, Pak Wawan. Pak Wawan lebih tahu. Gimana? Bapak anggota DPRD sini? Siap. Kok kenapa sih Bapak nggak berani nyetop ini dari dulu? Sudah Pak, Nah, terus? sudah Pak, Kan orang Bogor tuh paling berani kalau digerakkan orang puluhan ribu. sudah Pak, Kenapa enggak? sudah Pak, sudah Terus? direkomendasi, udah disegel, cuma belum dibongkar Pak. Bongkar aja Pak. Siap. Bapak punya alat berat? Mana di Ya, mana? siap, Ada udah kita ada. Yang dari Bogor kerahin aja Pak. Kita ke Satpol udah. siap. Yang gede-gede Pak. Sudah Pak. Dari segel mana? Ada udah ditandai. Termasuk yang lala. Pak Kasat sini Pak Kasat. Biar orang tahu bahwa kita ini ada progres. Ini kita lagi di areal rekreasi apa sih namanya? Rekreasi Ibis. Ibis ya, dikelola oleh BUMD Provinsi Jawa Barat, PT Jaswita. Ya, Kemudian Pak Kasat silakan berikan penjelasan. Ini izinnya berapa? Ya, izinnya diajukan 4.800 meter persegi kurang lebih. Nah, terus yang dikerjakan Dan yang dikerjakan sampai dan tahun kemarin itu menjadi 15.000. 15.000 berarti Sudah sudah dilakukan. nambah 11.000. Ya, kemudian dilakukan penindakan oleh Pemda Kabupaten Bogor bersama kami. Peringatan sudah Pak. Sudah melakukan peringatan, kemudian pemanggilan, kemudian Diminta, pasang diminta bongkar sendiri sudah. Ya, dan Tetapi- rencananya akan membongkar sendiri yang Oke. di luar ketentuan. Udah, karena tidak dibongkar sendiri, perintah saya bongkar mulai hari ini. Ya. Ya, Siap. bantu Pak Wakil Bupati, Siap. pimpinan DPRD Bogor, Pak Bupati juga sudah bantu Pak mengarahkan Bupati, untuk dukung Pak Gubernur. dukung kita bongkar karena ini menimbulkan problem bagi lingkungan dan saya tidak segan-segan walaupun ini adalah PT-nya, PT BUMD Provinsi Jawa Barat untuk memberikan contoh pada siapapun bahwa yang melanggar ya harus ditindak walaupun itu adalah lembaga bisnis, lembaga usaha BUMD milik Provinsi Jawa Barat. Kita kasih contoh pada seluruh warga di Jawa Barat ya. Terima kasih Pak Gubernur. Ya. Ada alatnya? Lanjut ada alatnya? Dapat jalan. Persiapan. Siap. Kita mulai bongkar hari ini.
di puncak Pak. Alatnya kita nyewa dari mana? Kita dari Vietnam. Ya, dari tapi tidak lagi dipakai. Sedang tidak dipakai. Siapkan yang gede. Yang gede. Oh, PP juga siap Pak. PP ada punya untuk sewa satu kali. Terus saya tambahan disewa. Ya sudah deh, saya tawahan. Udah saya tanggung jawab. Siap Pak. Minta yang gede bos. Ini ada ini, rasulan. Nah, gede. Nggak ada yang ada Nah, ya. Kalau peringatan sudah ya, tahapan-tahapan sudah kita lakukan kan? Dan ini mengganggu pendaratan atlet para layang, Pak. Aku mah ngebangun itu seperti tidak terkoordinasi. Nah, itu kita merasa plat merah dari Jawa Barat, Pak. Bisa lah Pak, plat merah harus ngasih contoh. Ya memang kalau dari sisi mengejar bisnis ya laku. Kalau ngomong usaha Pak, ya laku Pak, duit ini Pak. Kalau ini tanahnya Pemprov, PTPN. Ini kerjasama PTPN. Cuman pendapatan ke sana itu ada jas kita itu 50%. Ya ini mah gini aja kan, BUMD provinsi diperalat oleh lembaga swasta, ya kan, untuk mudah dalam mendapatkan izin, tidak ada yang mengganggu, ya cuman apa saja Pak. Dan dunia ini berputar Pak. Coba titik-titik yang tidak berizinnya mana aja Pak? Tidak ada Pak. bertanya Pak, tadi kita bahas di base camp Pak. Jadi ada penambahan yang tadi sudah didelimiasi. Nah, rencana pagi ini kita pasang dulu Pol PP lain Pak. Sehingga nanti Ya udah Pol PP lain sudah ada. kita berjalan. Ya udah. Ya ini matu Pak, daerah ini bisa. Ya termasuk salah satu wilayah yang paling dilihat puncak indahnya ini. Ini asalnya kebun teh. Iya. Ini dibongkar. Cianjur. Bapak ini Bapak terlambat. Bapak terlambat jadi gubernur. Hancur kebun teh. Karena rakyat gubernur dilantik. Terlihat oleh kasat mata alih fungsi lahannya jelas. Jadi Pak Bupati Bogor, Wakil Bupati Bogor satu komando bersama Pak Gubernur. Titik. Untuk bongkar. Untuk selesaikan masalahnya. Iya, makanya harus sayang sama alam. Kan saya pernah, saya ada video saya. Ulang aglutinasikan tanah Bogor. Kan gitu orang ngomong. Bogor makanya jajan ya. Ini kan kalau kita ditarik lurus ini kan langsungnya ke Istana Bogor. Makanya dulu kan Kalau itu bangunan sejarah harus benar. Nah, kalau itu udah semua masuk ke pemukiman Pak. Pemukiman itu masih sebelah jalan sebelah sini. Yang ini kan sebelah sini kan ya teh. Manor proyeknya siapa Om? Manor proyeknya Sarah. Manor proyeknya, pelaksana proyeknya siapa? Itu masing-masing divisi Pak. Oh iya divisional ya. Divisi siapa ini? Apa Pak? Iya Pak. Gimana?
Divisi siapa? Saha, Akang saha Akang? Mandor proyek ya. Mandor proyek. Orang mana? Orang Rembang Pak. Orang Rembang itu mana? Rembang Jawa Tengah. Oh, mandor proyeknya dari Jawa Tengah. Berapa anak buah yang kerjanya di sini? Kalau yang di sini orang yang masuk sini 46, 50-an. Semua dari Rembang. Enggak. Dari Orang sini. Orang sini. Varialnya Ini yang punya proyeknya siapa? Yang punya proyeknya ini Pak Rial itu. Pak Rial itu siapa? kota varial. Kabar pun itu ya. Ya. Kerjanya diberhentiin dulu ya. Bapak Rizal cuma borong ini aja? Enggak, borong semua. Kita dari kantor. Satu PT, satu kantor. Kang, ada Kang. Kurang mana? Dari. Orang mana? Jember Pak. Jember. Ini? Kalau kami orang warga sini Pak. Oh, mana? Oke, sini Oh, nama. Pawon berarti dia. Pak. Ah, orang Tugu. Ya. Dia Semarang. Semarang. Wah. Jadi orang ini Tuguna, Taura. Tugu, dua orang Tuguna Orang di Tugu dua. Semarang. Oh, Ya. ke Pawon. Apal. Nah, ini ya, mana yang pekerjaannya sini coba? Pukul, kasihan juga kan orang. Dari. Dari sini. Sini. Ya. Berapa orang pekerja proyek? Banyak juga Pak. Berapa semuanya? Kalau dari semua kami nggak tahu. Nah, Terus bagi-bagi tempat juga. yang kerja proyek di sini. Ya. Bapak orang mana? Orang Jawa Tengah. Jawa Tengah. Bapak? Semarang. Semarang. Ini kan kemungkinan proyeknya dihentikan dulu, ya, karena kan melanggar. Bahkan sebagian bangunan akan kita bongkar karena tidak ada izin. Ya. Jadi ya pasti kerjanya berhenti dulu. Makanya saya lagi ngitung berapa orang, kan saya harus mikirin bapak-bapak. Udah gajian belum? Belum gajian. Ya, saya hitung dulu pegawai proyeknya ini berapa gitu. Maksud saya nanti saya kasih kompensasi buat pulang ke banknya. Ya, dan kasihan juga kalau ini kan nggak ngerti apa-apa, kasihan. Berapa orang? Aku nanti kasih bantuan kompensasi. Oh, kebanyakan. Ada 100 bukan di sini? Enggak. Enggak. Berapa? Yang orang sini berapa orang? Orang sini juga banyak juga. 56. 56. Terus orang yang dari Jawa Tengah? Jawa Tengah kurang tahu Pak. Banyak loh Pak. Lumayan. Lumayan. Ada yang kelas, ada yang Lumayan. Nih, berhenti ya, bagi-bagi nih. Dia berhenti dulu. Ya, nanti buat buka puasa, nanti bagi-bagi temennya. boleh minta foto Pak. Kalau disuruh berhenti kerja minta foto. Sini handphonenya saya motoin. Mana handphonenya? Ayo, wes. Ayo sini. Ya. Ayo sini. Ini. Aku mohon maaf ya, hentiin kerjanya dulu ya. Ya Mas ya, hari ini ribut dulu ya. Soalnya ada beberapa bangunan akan kita bongkar. Kan tahu kan ada banjir kan? Nah, saya nanya sebagai Mas nih, sebagai warga biasa yang biasa aja. Menurut Mas bangunan ini berbahaya nggak bagi lingkungan? Ya tergantung Pak, kalau dari situ aman, ada yang aman, ada yang Enggak, artinya air bisa berbahaya nggak? kalau air yang di situ kan kita udah lihat ke kali. Ke kali, maksudnya kalau airnya jatuhnya banyak di sini kalinya penuh nggak pasti? Nampung Pak, pasti nampung. Bukan, pasti meluap nggak? Uap nggak sampai keluar. Oh Cuman enggak, nggak sampai nampung ya. Nampung, ya. Jadi aman. Kalau yang kemarin iya itu kan besar ada. Iya makanya. Bisa banget gitu bisa. Ini harusnya buat pohon apa buat bangunan? Menurut Mas harusnya. Iya. Ayo jawab jujur aja. Nah, Anda cek akang ya, cek orang mana orang dia mana? Orang dia. Cek akang di dia teh kuduna jangan bangunan apa jangan kebun teh? Hah? Terus ya harusnya kebun kan, bukan bangunan kan? Dia. Bos saya. Buruan atuh. Rumput wae kelewat. Ya Mas, dari mana ya Mas? Ini Kerja
Jaswita mana? Saya dari Jaswita Lestari. Bapak Jaswita itu perusahaan siapa sih? Perusahaan. Sini. Perusahaan siapa? Perusahaan BUMD. Iya BUMD. Harus ngasih contoh nggak kalau BUMD? Kenapa melanggar? Ya bukan, saya tengah nanya, kan perusahaan plat merah ya. Betul. Milik Pemprov Jabar. Betul. Ya kan? Izinnya berapa? Izin saat ini kami. Yang diizinkan berapa hektar? Yang diizinkan memang awalnya 15.000 hektar, Pak. Terus? Kemudian memang PTPN meminta kami untuk menambah luasan hektar menjadi 23.000 hektar. Oh, jadi PTPN-nya minta jadi 23.000 hektar, 23.000 meter. Betul. PTPN-nya meminta ya, awas ya. 23 hektar. Ini mana kata Satpol PP? 23.000 meter apa 23 hektar? 21 tepatnya. Sorry. Oh, jadi PTPN merekomendasikan Iya, Pak. memberikan izin untuk dibangun 21 hektar. Ini KSO kan, Pak. KSO Dibangun izin regulasi di sini. Iya, artinya KSO-nya 21 hektar. Ini asalnya